Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbala. Kaifa halukum jami'an? Ananda kelas 2 Ali yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar ya dan menimba ilmu. Salam dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan oleh Allah Subhanahu ya, mendapat 10 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ustaz mengajak semuanya untuk kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, langsung saja. Hari ini judul kita family. Apa itu family? Keluarga ya. Tentunya anak-anak Ustaz semua punya keluarga. Punya abi, punya bunda ya, punya adik atau kakak ya. Nah, pada halaman 143 di buku Ananda ada 143 nih, pelajaran terakhir ya pekan ini. Besok kita sudah masuk tema 4. Mengenal anggota keluarga. Tentunya anak-anak Ustaz, anggota keluarga itu terdiri dari siapa? Ayah, ibu, kemudian siapa lagi? Seorang anak ya. Ada, ini contohnya, seorang ayah, ibu, nih anak laki-laki, dia anak perempuan ya. Tergantung berapa jumlah putra atau putrinya. Anak Ustaz, mari kita lihat. Apa itu keluarga? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini ada di sini. Keluarga itu adalah unit terkecil. Maksudnya susunan ya, yang terdiri tadi ayah, ibu ya, dan anak, seorang anak. Unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga. Siapa kepala keluarganya? Ayo, misalnya di rumah Ananda, siapa kepala keluarganya? Oh iya Ustadz, kepala keluarganya tentunya ayah atau abi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepala keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga. Kemudian seorang ibu adalah apa? Yang mengurus keperluan rumah tangga ya, yang memasak ya, yang membereskan perlengkapan Ananda. Begitulah seorang ibu ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk taat kepada kedua orang tua ya, patuh ya. Dan juga begitu juga kepada abi, ayah kita. Gimana mereka, ayah kita mencari nafkah untuk kita ya, semuanya berjuang untuk kita ya. Oleh karena itu Ustaz mengajak semua anak Ustaz yang kelas 2 Ali, jangan sekali-sekali melawan atau durhaka kepada orang tua. Itu termasuk dosa besar ya. Kemudian anak-anak Ustaz, fungsi keluarga ada 3. Pertama, fungsi pendidikan. Fungsi itu guna atau perannya. Fungsi pendidikan. Pertama, agama. Seorang kepala keluarga, ayah harus mengajarkan kepada anak-anaknya apa? Ilmu agama. Baik dari sisi dari kehidupan dunia dan agama. Semuanya harus diajarkan, terutama ilmu agama. Itu yang terpenting. Kemudian akhlakul karimah. Ya, seseorang itu kepala keluarga, ayah, bunda harus mengajarkan kepada anaknya ya akhlak yang baik ya.
sebagaimana yang telah Ustaz terangkan beberapa pekan yang lalu akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita akan tiru, itu yang akan kita contoh. Kemudian fungsi perlindungan untuk setiap anggota keluarga. Jadi fungsi keluarga itu tujuannya juga untuk perlindungan, melindungi. Jadi seorang ayah melindungi anak-anaknya, melindungi ibu dari anak-anaknya. Nah, begitulah fungsi keluarga. Dan fungsi kasih sayang, ya saling menyayangi, seorang ayah, seorang ibu menyayangi kepada anaknya, atau seorang kakak menyayangi adiknya, seorang abang menyayangi adiknya, dan semuanya penuh kasih sayang. Dan semua itu sudah diajarkan anak-anak Ustadz di dalam agama kita, yaitu agama Islam, ya. Maka kasih sayang ini menimbulkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih sayang kepada adik kita karena Allah, ya. Kita mematuhi taat kepada kedua orang tua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu anak Ustadz sangat berharap semoga ananda semua menjadi anak yang soleh, ya, yang patuh kepada kedua orang tua. Kemudian ini ada di halaman 143, bisa Anda baca nanti. Kemudian ini mengenal perbedaan usia, ya. Ini usia tahun, ini kategorinya. 0 sampai 12 ini apa? Dari lahir, baru lahir 0 usianya. Dari sampai ke 12 tahun itu tergolong anak-anak. Kemudian 13 tahun sampai 17 tahun itu tergolong remaja. Dan 18 tahun ke atas tergolong apa? Dewasa. Anak di sini ada, kita lihat kategorinya. Misalnya Ananda sekarang umurnya berapa? Umur Ananda sekarang 7 atau 8 tahun. Bisa berarti Ananda tergolong anak-anak, ya. Kalau ada abangnya sudah umur berapa? Misalnya ada kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, umurnya ada 13 tahun atau 15 tahun. Berarti dia tergolong remaja. Ini misalnya ada kakaknya yang umurnya 20 tahun, udah kuliah atau menimba ilmu di jenjang perkuliahan. Umurnya 20 tahun, berarti dia sudah termasuk jenjang dewasa. Begitulah Ustadz, ya, tentang silsilah keluarga, ya. Sebenarnya banyak lagi karena suatu hal. Ini ada contohnya. Misalnya seseorang keluarga itu mempunyai terdiri ayah dan ibu, ya. Kemudian dia dikarunia oleh anak, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa orang anak, dan setelah itu mengikat tali pernikahan. Jadi contohnya ini, ya. Ini hanya untuk kalian ketahui, ya. Ini, ya, anak, dan di bawahnya ini kalau Nindi dan Aan ini adalah cucunya, ya, cucu dari Bapak Sudarja dan Zubaidah, ya. Dan begitulah anak-anak Ustadz, ya, contoh dari ini. Misalnya ini Ade Fatimah ini mempunyai anak Farah dan Sahwa. Ini adalah anak dari Farah dan Sahwa, ini anak dari Ade dan Fatimah. Siapa kakeknya? Kakeknya Sudarja dan neneknya Zubaidah. Begitu anak-anak Ustadz, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Dan ingat, insyaallah nanti pas ujian mengenal anggota keluarga ini jangan lupa, ya. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Sampai jumpa insyaallah esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.